Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mengawali perjumpaan kita pada hari Jumat yang berbahagia ini, marilah kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat serta nikmat yang diberikan kepada kita, mudah-mudahan rahmat Allah itu menjadi nikmat kepada kita hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, selawat baik dengan salam marilah kita unjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu kita berucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapat syafaat daripadanya di yaumil akhir nanti hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, kami dari pengurus Masjid Raya Pasar Teluk Kuantan, sebelum kita melaksanakan kegiatan Jumat yang berbahagia ini, terlebih dahulu kami memberikan informasi sebagaimana biasanya. Yang mana informasi yang pertama, yakni informasi keuangan Masjid Raya Pasar Teluk Kuantan, yakni hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, dengan rincian yang mana saldo kas Jumat yang lalu sebesar Rp29.909.100. Kemudian uang masuk dalam sepekan ini adalah infak Jumat yang lalu berjumlah Rp2.445.000. Kemudian infak dari kotak di masjid selama sepekan ini adalah Rp5.310.000. Kemudian infak dari Bapak Haji Yasri Ilyas untuk almarhumah Haja Analis Arini berjumlah Haja Anilis Arini Rp1.000.000. Maka demikian total uang masuk dalam pekan ini Rp8.755.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah akan membalas semua apa yang sudah disedekahkan dan kita infakkan melalui kegiatan di Masjid Raya ini. Kemudian pengeluaran untuk sepekan ini, yakni biaya dakwah dan kajian masjid selama sepekan berjumlah Rp2.200.000. Kemudian beli relay lampu merek masjid, kami ulangi, beli relay lampu merek masjid Rp500.000. Kemudian beli 5 buah lampu Hanok 45 watt Rp375.000. Kemudian perbaiki lampu jalan dan beli kabel tambah peralatan Rp269.000. Kemudian beli 6 botol parfum untuk karpet Rp138.000. Kemudian beli pembersih lantai berjumlah Rp85.500. Kemudian bantuan untuk Pondok Pesantren Syafaatul Rasul Rp750.000.
Kemudian bayar honor petugas masjid dan imam berjumlah 18.750.000 rupiah. Total uang keluar dalam sepekan ini berjumlah 23.067.500 rupiah. Sehingga saldo kas masjid saat ini berjumlah sebesar 15.596.000 rupiah. Kemudian informasi selanjutnya yakni saldo kas anak yatim, yang mana saldo kas Jumat yang lalu sebesar 160.074.000 rupiah. Kemudian uang masuk dalam pekan ini yakni infak Jumat yang lalu 77.000 rupiah. Kemudian infak dari kotak di masjid selama sepekan ini 5.084.000 rupiah. Sehingga kemasukan kas anak yatim dalam pekan ini berjumlah 5.854.000 rupiah. Sedangkan pengeluaran minggu ini tidak ada, sehingga saldo kas anak yatim masjid saat ini sebesar 165.928.000 rupiah. Neraca keuangan informasi keuangan Masjid Raya disampaikan oleh Bapak Haji Elfi Mutar, yakni Bendahara Masjid Raya Pasar Teluk Kuantan. Kemudian informasi uang sosial, yang mana saldo kas Jumat yang lalu sebesar 3.615.000 rupiah. Kemudian uang masuk minggu ini infak dari kotak di masjid selama sepekan ini adalah 455.000 rupiah. Pengeluaran tidak ada, maka total uang kas saat ini 4.070.000 rupiah. Laporan keuangan ini diterbitkan oleh Bendahara Masjid, yakni Sekretaris Masjid Bapak Indra Laksamana. Kemudian saldo kas tentang dakwah, yang mana saldo kas Jumat yang lalu sebesar 4.017.000 rupiah. Uang masuk dalam sepekan ini, yakni infak di masjid selama sepekan ini 1.150.000 rupiah. Kemudian uang keluar sepekan ini adalah yakni honor guru didikan subuh, ahad subuh di masjid ditambah konsumsi, yakni berjumlah 900.000 rupiah. Kemudian bantuan kepada petugas kebersihan pekarangan masjid, yakni 200.000 rupiah. Maka pengeluaran dalam sepekan ini adalah 1.100.000 rupiah. Sehingga saldo kas dakwah Masjid Raya Pasar Teluk Kuantan saat ini sebesar 4.067.000 rupiah. Kemudian petugas Jumat pada Jumat yang berbahagia ini, yakni sebagai khatib Dr. Haji Endri Sayuti MA, yakni Pinwil Muhammadiyah Riau. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Kemudian sebagai imam, yakni Ananda Muhammad Iqbal, santri Pondok Pesantren Syafaatul Rasul. Sebagai muazin, Saudara Sahrial. Inilah kiranya penyampaian tentang kegiatan masjid dan informasi kas-kas kegiatan di masjid kita.
Kemudian satu lagi kami informasikan kepada kita semua bahwasanya ada salah satu dari warga kita yang bernama Senimar, tempat tanggal lahir Beringin Taluk, yakni 1969, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pengurus rumah tangga, agama Islam. Jadi untuk itu beliau memohon kepada kita bersama, yakni untuk biaya penyakit. Baik, kami bacakan. Dengan ini mengajukan permohonan bantuan dana untuk biaya pengobatan atas penyakit yang dia derita, yakni penyakit diabetes saat ini. Dan tindakan untuk penyakit ini oleh medis akan memerlukan biaya yang sangat besar. Maka oleh itu dia mohon kepada kita bersama untuk bermurah hati, bersedekah, berinfak kepada beliau, yakni setelah solat Jumat ini, maka ada nanti petugas yang akan menunggu di 3 pintu masjid kita ini. Inilah penyampaian kami, dan sebagai penyampaian yang lainnya, ada aku tulis Pak Ji? Ada le? Pak Menek. Sedikit juga kami sampaikan untuk saat ini, bahwasanya ini tentang ekonomi kita nampaknya agak sedikit menurun, boleh katakan kurang baik. Maka dari karena itu marilah kita lakukan langkah-langkah yang terbaik untuk mengantisipasi. Yang pertama, marilah kita lakukan, jangan belanja sesuatu yang kurang perlu atau sama sekali tidak perlu. Kemudian lakukanlah hidup dalam langkah berhemat atau hidup sederhana. Kemudian karena kita mau masuk bulan suci Ramadan, yakni tinggal lebih kurang 19 hari lagi, maka oleh karena itu marilah kita siapkan diri kita, mari kita ambil tindakan-tindakan, yakni tingkatkan ibadah kepada Allah dengan meningkatkan infak dan sedekah. Mudah-mudahan kita menghadapi bulan suci ini penuh dengan keberkahan. Kemudian mari kita tingkatkan silaturahmi sesama kita, perbanyak maaf-maaf antara kita, anak dengan orang tua, dengan tetangga, dengan famili dan keluarga, supaya menghadapi nanti bulan suci Ramadan ini kita penuh dengan keberkahan, tidak ada halangan yang membuatkan kita rusak ibadah kita. Kemudian daripada itu, ini yang perlu lagi kami ingatkan kepada kita semua, bahwasanya tinggalkanlah kegiatan-kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Seperti acara Balimau. Acara Balimau ini tidak termasuk di dalam antisipasi atau kebaikan-kebaikan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Karena ini adalah menambah dosa kita. Bukan untuk menjaga, malah menambah parah, menambah dosa kita. Oleh karena itu mari kita jaga dan kita berniat jangan sampai kita melanggar norma-norma agama. Mari kita jaga anak-anak gadis kita, anak bujang kita, karena begitu keluyuran, pulangnya tengah malam. Udah jelas ini nanti malam Ramadan pertama sudah tertinggalkan. Inilah kiranya penyampaian dari kami kepada anak-anak yang di lantai 2. Jangan nanti sampai ribut, jangan sampai mengeluarkan suara dan berlari-lari. Kemudian bagi kita semua yang membawa handphone, yang masih aktif, untuk handphonenya suri kiranya untuk dinonaktifkan selama dalam pelaksanaan acara Jumat kita ini. Inilah kiranya penyampaian dari pengurus, lebih dan kurang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasa'al ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hari ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini 10 Sya'ban 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita limpahan rahmat dan nikmat. Dan insyaallah taala Sya'ban tahun ini termasuk Sya'ban yang terjadi istiqmal. Insyaallah lebih kurang yaitu 30 hari. Oleh karena itu kalau Sya'ban ini 30 hari, maka insyaallah taala satu Ramadan itu sudah mulai pada tanggal 23 Maret 2023. Tanggal 22 Maret pada hari Rabu ketika matahari terbenam, kedudukan hilal di atas 7 derajat insyaallah taala. Ketika matahari terbenam, sebelum matahari terbenam sudah ada hilal, dan apabila matahari lebih duluan terbenam sebelum hilalnya hilal, ini maknanya telah terjadi pergantian bulan baru. Maka insyaallah taala kita berdoa kepada Allah, semua jamaah yang mendengar suara dari mimbar khutbah ini dan juga kaum muslimin yang lain diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menyampaikan semua hal yang harus disampaikan dalam misi risalah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau raufun bil mukminin, sangat sayang kepada kita umat kaum mukminin ini. Sehingga hari-hari beliau habiskan untuk menegakkan syariat demi keselamatan kita umatnya nanti. Namun demikian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pribadi yang terbaik, manusia yang terbaik, juga pernah marah. Sedemikian beliau sangat cinta kepada umat manusia, demikian beliau sangat penyayang kepada umat manusia. Tetapi Rasulullah sebagai manusia normal juga pernah marah. Bahkan salah seorang penulis, Muhammad Ali, pernah menghimpun berapa kali Rasulullah SAW marah selama beliau hidup. Beliau tulis dalam salah satu risalah Arba'una Mauqifan ghadiba fiha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ada 40 kali Rasulullah SAW marah yang dihimpun oleh para ulama. 40 kali selama hidup Rasulullah beliau marah. Tetapi setelah dirinci satu persatu,
ternyata kemarahan Rasulullah SAW tidak pernah kalau terkait dengan kepentingan pribadi beliau. Beliau tidak akan marah kalau seandainya pribadi beliau yang dihina. Beliau tidak akan pernah marah kalau seandainya fisik beliau disiksa, bahkan dilempari oleh manusia. Beliau insya Allah termasuk, alhamdulillah beliau termasuk orang yang sabar. Tetapi satu keadaan kaum muslimin yang berbahagia, jangan pernah satu risalah pun, walaupun itu kita anggap kecil, kalau ada di antara manusia yang menghina risalah Rasulullah SAW, maka beliau bangkit dengan gagah, bahkan memerintahkan orang yang menghina agama itu tersebut sebagai ditetapkan sebagai musuh yang harus dilawan oleh kaum muslimin. Ini adalah contoh yang harus kita tiru dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau hidup berbeda zaman dengan kita. Semakin hari semakin jauh kita dari Rasulullah SAW. Beliau telah meninggalkan kita 1443 tahun yang lalu. 1433 tahun yang lalu. Atau 1434 tahun yang lalu. Tetapi percayalah kaum muslimin yang berbahagia, meskipun jarak kita hidup dengan Rasulullah SAW jauh, tetapi apabila hidup kita hari ini di atas jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah bersama para sahabatnya, walaupun kita sudah tinggalkan 1400 tahun lebih, tetapi kalau jalan yang kita tempuh sekarang juga jalan yang pernah ditempuh oleh beliau bersama sahabatnya, lambat laun kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena hidup bersama Nabi bukan jaminan kita juga bersama Rasul besok di akhirat kelak. Maka yang paling penting kaum muslimin yang berbahagia, tugas kita adalah mempatut-patutkan diri kita, mengkalkulasikan diri kita, menghitung diri kita. Apakah jalan yang kita tempuh sekarang ini adalah jalan juga yang ditempuh oleh Rasulullah bersama para sahabat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu bukti kasih sayang Allah, Allah utus Rasulnya. Dan Allah tidak biarkan kita hidup dengan sendiri. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dalam waktu yang sama, Allah katakan fahuwa yahdin. Allah juga bimbing kita hidup di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan yang dulu ditempuh oleh Rasulullah, yang ditempuh oleh para sahabat, didokumentasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diinformasikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dalam firman-Nya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad bahwa dengan nikmat Islam dan dengan nikmat Al-Qur'anul Karim, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah ada kebanggaan bagi kaum muslimin. Hendaklah kalian bangga dengan Islam, hendaklah kalian bangga dengan Al-Qur'anul Karim. Kenapa kaum muslimin yang berbahagia? Wa huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata Al-Qur'an dan Islam inilah lebih baik daripada apa yang pernah kalian kumpulkan selama kalian hidup di dunia ini. Kuasa yang Allah titipkan kepada kalian, harta yang Allah titipkan kepada kalian, pengaruh yang Allah titipkan kepada kalian, anak-anak yang Allah titipkan kepada kalian, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah kaum muslimin yang berbahagia, nikmat itu telah bersarang dalam hati kita. Sehingga tugas kita adalah merawat nikmat tersebut, merawat nikmat Al-Qur'anul Karim. Apalagi kaum muslimin yang berbahagia, sekitar 3 minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dari mimbar khutbah ini diingatkan kembali, siapa saja di antara kaum muslimin yang belum pernah, na'udzubillahi min dzalik, yang belum pernah menyentuh mushaf, maknanya Al-Qur'anul Karim sejak 1 Syawal tahun kemarin, belum pernah menyentuh mushaf, belum pernah membaca mushaf, masih ada waktu bagi kita 20 hari lagi lebih kurang untuk kembali kepada mushaf, untuk kembali membaca Al-Qur'anul Karim. Karena kaum muslimin yang berbahagia, Al-Qur'an ini luar biasa. Anda, kita, saya tidak akan pernah mampu menamatkan Al-Qur'anul Karim dalam bulan Ramadan. Walaupun kita berniat menamatkan Al-Qur'an minimal 1 juz, 1 khatam dalam 1 bulan, percayalah tidak akan mampu kita tamatkan kalau baru menyentuh Al-Qur'an itu pada malam pertama bulan Ramadan.
Demikian juga kaum muslimin yang berbahagia, apabila sejak 1 Syawal tahun yang lalu belum pernah perut kita ini lapar, belum pernah kita berpuasa merasakan puasa sunnah, maka percayalah Ramadan itu berat bagi kita. Padahal kaum muslimin yang berbahagia, istri Rasulullah SAW yang tercinta, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pernah melaporkan kepada kita, dan laporan Aisyah ini adalah sangat valid dan akurat, bagaimana perilaku Rasulullah SAW di bulan-bulan, di hari-hari yang sekarang kita berada pada bulan tersebut. Maka Aisyah mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyaman, puasa 29 atau 30 hari. Maknanya 1 bulan penuh tidak saya lihat Rasulullah puasa kecuali bulan Ramadan. Dan informasi yang kedua ini untuk kita kaum muslimin yang berbahagia. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa sangat banyak di bulan itu, hampir mempuasakan 1 bulannya, walaupun tidak jadi sempurna 1 bulan, kecuali di bulan Sya'ban ini. Maka kaum muslimin yang berbahagia, tugas kita yang kedua adalah waktu yang singkat ini, mari kita mulai untuk melaksanakan ibadah puasa sunat, sehingga ini adalah pembukaan bagi kita, sehingga suatu saat ketika Ramadan datang kita sudah siap sedia. Yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia, mari kita baca Al-Quranul Karim. Dan tidak boleh ada jamaah, 1 orang pun jamaah kaum muslimin yang tidak punya cita-cita mengkhatamkan Al-Quran. Dan ternyata setelah dibagi, saudara-saudara kita telah menetapkan bagaimana cara menamatkan Al-Quran dengan mudah. Caranya adalah sederhana sekali kaum muslimin yang berbahagia. Dan ini sudah masyhur kita ketahui. Pertama, kalau kita terbiasa sholat ketika azan berkumandang, lalu kita datang ke masjid, maka usahakan 5 atau 10 menit sebelum azan berkumandang, kita sudah datang dalam masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita kerjakan? Salah satunya kita baca Al-Quran hanya 1 lembar. 1 lembar artinya 2 halaman. Ketika jamaah pulang semuanya, ketika semua jamaah telah pulang, usahakan paksa diri kita untuk bersabar sedikit, 5-10 menit. Lalu pegang lagi Al-Quran, baca 1 lembar. Demi Allah, kalau kita konsisten 1 hari, 2 hari, 3 hari, biasanya 15 Ramadan kita sudah khatam Al-Quran secara sempurna, walaupun dengan cara yang tidak kita rasakan. Kaum muslim yang berbahagia, ini cara yang berikutnya. Dan yang terakhir, kaum muslim yang berbahagia, siapa di antara kita yang belum pernah bangun malam hari, memperpendek tidurnya, mendiskon tidurnya, untuk qiyamul lail, tadarru', untuk melakukan ketundukan dan sujud kepada Allah pada malam hari. Masih ada 20 hari lagi, ayo kita mulai bangun. Sebab apa? Insya Allah kita akan menghadapi bulan-bulan Ramadan dengan ibadah yang amat dahsyat, yaitu qiyamul lail. Tapi perlu ingatkan, khatib ingatkan kepada kita semua, sebanyak apapun, selama apapun kita berdiri untuk melaksanakan sholat tarawih, kalau sholat Jumat tidak dijaga, maka pahala 1 malam itu tidak sebanding dengan akibat kita tidak sholat subuh berjamaah. Maksudnya adalah 2 rakaat sholat subuh berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat tarawih semalam suntuk. Artinya kaum muslim yang berbahagia, kita dudukkan, yang pertama kita pelihara adalah ibadah fardu, kemudian kita tambah ibadah-ibadah sunnah. Jangan karena sunnah, akhirnya ibadah fardu kita lalaikan. Sebagaimana banyaknya kelalaian dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka kemana-mana untuk sholat tarawih, mencari imam yang terbaik, tetapi mereka tidak bisa menjaga sholat subuh secara berjamaah. Fa'tabiru ya ulil abasar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang keempat yang harus kita persiapkan adalah mendidik, melatih mental kita untuk senantiasa perhatian kepada saudara-saudara kita sesama bulan Ramadan.
dalam bahasa yang sangat mudah. Ramadan adalah masa untuk kita menunjukkan betapa ibadah sedekah, infak itu adalah ibadah yang terbaik. Kenapa kita buat begitu kaum muslimin? Karena orang yang mesti kita contoh juga begitu. Karena Rasulullah mengatakan, karena salah satu hadis Rasulullah dikatakan, karena ajwadan nas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul itu adalah manusia yang paling care, manusia yang paling peduli, manusia yang paling pemurah kepada yang lain. Tetapi pemurah beliau akan berlipat-lipat ketika bulan Ramadan datang. Oleh karena itu kaum muslimin berbahagia, kita tidak boleh menjadi dermawan dadakan. Kita tidak bisa menjadi orang bersedekah dadakan. Maka caranya adalah kita mulai dari sekarang. Dan khatib ingin berpesan sedikit saja kepada kita. Jangan pernah satu hari kita lewati Ramadan kecuali ada saudara kita yang kita bukakan puasanya. Jangan satu hari pun kita berpuasa kecuali hari itu kita pernah bukakan, kita berikan perbukaan kepada saudara-saudara kita yang berpuasa. Jangan pernah tumpukan perbukaan, tapi cerdaslah, carilah saudara-saudara kita yang dia membatalkan puasa adalah karena air atau karena makanan yang kita sediakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah ibadah kita semua sehingga dorongan itu kita landaskan kepada ihtisaban, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak ketaatan kepada Allah, terutama selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi hari ini hari Jumat. Karena Allah taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Istaqimu sufufakum wa'tadilu. Shaf lurus yang dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr
إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفجر كان مشهورا